Oke, di bagian pendahuluan ini ya kita akan mulai dengan pembahasan kita tentang bilangan real. Nah, tentu saja sistem bilangan yang kita kenal sekarang, kalau kita bandingkan dengan zaman dulu misalnya ya, sistem bilangan saat itu tidak serumit atau selengkap ya, se-advance yang kita kenal sekarang. Nah, tetapi meskipun demikian ya, kalau kita lihat sistem bilangan saat itu sampai sekarang, itu ada perkembangan yang menarik sekali untuk kita perhatikan. Nah, saat itu tentu saja sistem bilangannya sangat sederhana. Kita bisa lihat, kita mulai ya dengan natural numbers. Jadi ini adalah sistem bilangan asli ya. Contohnya apa? Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini sangat sederhana dan common sense sekali kalau kita melihat di dalam keseharian. Kita kan suka mengkategorikan, mengelompokkan benda-benda yang mirip. Lalu di situ kita menghitung jumlahnya, membilang gitu ya. Nah, kita temukan misalkan 3 motor, ada 2 mobil, ada 5 pohon di depan saya, di belakang saya ada 2 ekor kucing dan sebagainya. Nah, itu kita menggunakan sistem bilangan asli, natural numbers. Tetapi pada waktu kita melakukan operasi pengurangan, ada hal yang tidak cukup ketika kita menggunakan sistem bilangan ini. Misalnya, saya punya 5 benda, saya ambil jadi 4, saya ambil jadi 3. Lama-lama kalau kita kurangin akan habis. Maka kita perlu suatu bilangan yang menyatakan kekosongan, yaitu angka 0. Tapi waktu kita bicara tentang uang nih, proses pengurangan bisa terus-menerus kita sebut dengan utang, defisit. Jadi perlu tambahan sistem bilangan yang lain di dalam bilangan asli ini. Terlebih lagi ini, ketika kita melakukan pengukuran misalnya, saya melihat ada layang-layang di atas pohon itu 6 meter di atas tanah. Bagaimana saya mengukur kedalaman kolam misalnya? Nah, akan susah kalau misalkan saya menggunakan acuan angka 0 itu dari dasar kolam. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu ya dasar kolam itu justru kedalamannya berapa. Kita belum ukur. Kita mau ukur harus ada standarnya. Lebih gampang angka 0-nya tetap di tanah, lalu kita ukur ke bawah. Maka kalau kita ukur ke atas itu bilangan positif, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke atas itu positif, ke bawah itu harus yang lain. Dan kita sebut itu bilangan negatif. Oke? Jadi, bilangan asli, ya lalu kita masukkan juga angka 0, kita masukkan juga bilangan negatif, ya menjadi seperti ini. Bisa ada min 100, min 99, min 98 dan seterusnya sampai min 1, 0, lalu mulai positif 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sistem bilangan ini, himpunan bilangan ini ya kita sebut integers ya atau bilangan bulat. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif ya semuanya itu kita sebut dengan bilangan bulat. Tetapi pada waktu kita melakukan pengukuran, di situ muncul yang namanya pembagian. Ada panjang kursi ya lalu saya bagi menjadi 3, atau misal luas tanah ya, pengukuran panjangnya di situ lalu kita bagi-bagi. Tanah kan suka dibagi-bagi kan. Nah, di situ muncul yang namanya perbandingan. Ada perbandingan panjang ya. Lalu di situ tentu saja angka ya, bilangan integers nggak cukup, kita melakukan proses pembagian. Di situ muncul yang namanya rational numbers. Jadi ada rasio, ada perbandingan. Maka kita menggunakan fraction atau pecahan. 4/5, 2/1, min 1/3, dan seterusnya. Tapi sekarang muncul pertanyaan, apakah hanya bentuk pecahan saja yang adalah bilangan rasional? Ternyata tidak. Bilangan desimal misalnya ya, ada nggak sih bilangan desimal ya yang kalau kita perhatikan itu adalah bilangan misalnya rational numbers. Jawabannya ada. Kita ambil contoh ini. X sama dengan 2,123, 123, 123. Nah, apakah ini adalah bilangan rasional? Tentu saja sesuai definisi tadi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita nyatakan di dalam bentuk fraction atau pecahan. Nah, bisa nggak sih kita jadikan ini dalam bentuk pecahan m per n? Bilangan bulat dibagi bilangan bulat? Bisa ternyata. Caranya adalah kita kalikan dengan angka puluhan atau ratusan atau ribuan ataupun ribu ya. Yang penting kita geser komanya ke pola berulang selanjutnya. Ingat ada kata kunci di sini, pola yang berulang. Jadi kalau kita kalikan dengan 1000 di sini, ya maka kita lihat komanya akan geser ke pola berulang 1, 2, 3, 1, 3 selanjutnya. Lalu kalau kita lakukan operasi pengurangan, ya
dari persamaan matematik yang di atas dengan di bawah, kita akan dapatkan 1000x dikurang x itu adalah 999x. Lalu yang sebelah kanan itu proses koma ini, angka yang berulang itu akan habis diselisih menjadi 2121. Maka kita dapatkan x sama dengan 2121 dibagi dengan 999. Jadi ternyata bisa kita jadikan bentuk m per n. Maka bilangan desimal yang ada pola berulangnya pasti bisa dinyatakan dalam bentuk m per n. Atau dengan kata lain, bilangan desimal yang ada pola berulangnya pasti adalah bilangan rasional. Nah, kita coba ambil contoh yang lain ya. Misalkan Y sama dengan 1,9999 sampai tak hingga gitu, terus menerus lah. Nah, apakah itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, pecahan ya, m per n? Bisa kan? Karena ada pola berulangnya 9999 kan. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama seperti ini. Jadi Y sama dengan 1,999, saya kalikan 10. Kalau saya kalikan 10, jadi 10 Y di atasnya, itu menggeser satu komanya ke satu angka di sebelah kanannya, tetap polanya berulang kan, 999. Lalu kita lakukan pengurangan. 10Y dikurang Y, 9Y. Nah, sebelah kanannya, kalau dikurang, itu menjadi 18. Maka kita dapatkan Y sama dengan 18 per 9 atau 2 per 1 fraction ya, atau 2. Dengan kata lain, berarti apa? Berarti Y yang adalah 1,999 ini itu adalah sama dengan 2. Sama dengan 2 ya, bukan mendekati 2 ya, tapi sama dengan 2. Dan kesimpulan yang kedua, 2 ini adalah 2 per 1. Berarti apa? Bilangan bulat kan 2 ini kan? Itu termasuk dari bagian yang lebih besar, yaitu rational numbers. Karena 2 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 per 1. Ya. Nah, lalu selanjutnya dalam perkembangan sistem bilangan ini ya, telah ditemukan tidak hanya bilangan rasional, tapi ada bilangan irasional. Ada sistem bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Akar 3, bilangan Euler ya, bilangan I misalnya ya, lalu pi ya, pi ya. Pi itu bukan 22 per 7 ya, itu hanya aproksimasi atau pendekatan. Sebenarnya 3,1415 terus menerus dan tidak ada pola yang berulang. Makanya disebut bilangan irasional. Bilangan rasional dan bilangan irasional ini kalau kita kumpulkan semua himpunannya, ini kita sebut apa? Real numbers yang di dalam lingkaran. Jadi real numbers ini adalah bilangan yang himpunan jauh lebih besar. Di dalamnya mengandung ada bilangan rasional, ada mengandung bilangan irasional. Bilangan rasional di dalamnya mengandung ada integers. Di dalam integers, di dalamnya ada yang lebih sederhana ya, yaitu bilangan asli. Oke. Nah, perhatikan bahwa ya, ketika kita membahas bilangan real ini, kita bisa tuliskan itu di dalam garis bilangan. Jadi kalau kita tulis ya dalam sumbu X misalnya, tengahnya 0, sebelah kanan 1, di antara 0 ke 1 itu ada angka kumpulan titik-titik yang banyak sekali. Di antara 1 sampai 2 misalnya, itu ada akar 3. Ya, akar 3 itu apa? Bilangan irasional. Lalu di sebelahnya itu ada 1,73. Di sebelah kirinya lagi ada 1,5 misalnya, bilangan rasional. Jadi, di antara 1 dan 2 ada begitu banyak kumpulan angka-angka bilangan real dan bilangan irasional di tengah-tengah antara 1 ke 2. Nah, kita bisa katakan ya di dalam buku kalkulus ini ya, itu digunakan istilah denseness ya, atau kerapatan atau kepadatan ya. Jadi, rational and irrational numbers ya, bilangan rasional dan bilangan irasional itu padat ya, merapat gitu ya, sepanjang garis bilangan real ini. Nah, dari sini ya, kita nanti akan tahu bahwa pertama ya, bilangan irasional itu dapat diaproksimasi oleh bilangan rasional. Contohnya tadi ya, dari garis bilangan ini ya. Perhatikan ada akar 3. Akar 3 kan bilangan irasional 1,7320508 dan terus gitu ya. Tidak ada pola yang berulang. Nah, cuman di dalam proses pemakaian angka itu, misalkan kita lakukan proses perhitungan aljabar dan sebagainya, kan susah sekali kalau kita tuliskan semua angka di belakang koma itu ya. Tidak akan pernah berhenti ya.
dan polanya tidak berulang. Maka saya bisa tuliskan angka yang cukup dekat, saya gunakan bilangan rasional saja. Misalkan 1,73, itu kan sebenarnya bukan akar 3 ya, tapi mendekati akar 3. Tapi kan lebih mudah dihitung ya. Jadi saya pakai angka 1,73. Jadi bilangan irasional ya dapat diaproksimasi oleh bilangan rasional di dalam kegunaan praktisnya. Maka ya muncul istilah estimasi. Itu sebabnya di dalam subbab ini, penulis daripada buku kalkulus ini memulai dengan bilangan real, lalu masuk yang kedua, itu adalah estimasi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat garis bilangan real ini itu dibentuk oleh kumpulan titik-titik, kumpulan bilangan-bilangan yang ada begitu banyak membentuk sistem atau himpunan bilangan real, dan itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ada berapa banyak bilangan rasional dan irasional misalkan di antara 1 dan 2? Para matematikawan itu setuju mengatakan ada sebanyak infinite, tak berhingga. Nah, sebelum kita melihat ya apa itu tak berhingga gitu ya, kita lihat dulu sistem bilangannya misalnya yang lebih sederhana, himpunan bilangan asli atau natural numbers. Nah, bahkan di dalam himpunan ini pun kita bisa melihat ya, ada penambahan yang bisa kita lakukan terus-menerus. 1, 2, 3, 4, sampai kapan? Bisa kita tambah terus. Dengan bisa kita lakukan terus pertambahan ini, maka kita bisa katakan himpunan bilangan asli ini ya, itu ada tak berhingga anggotanya. Ya. Nah, sebenarnya yang namanya tak berhingga atau terus-menerus ini ya, ini beda sekali kalau misalkan kita lihat di dalam fisika. Fisika kan kalau misalkan kita lihat suatu materi ya, lalu kita lakukan pemotongan, kita bagi. Lalu kita bagi terus, sampai kapan? Ada sampai suatu titik kita stop, namanya atom. Sebenarnya ada sih dunia subatomik dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya dia stop sampai satu tentu. Tapi di dalam matematik, di sini kita bicara akan terus bertambah ya, tidak berhenti-henti. Maka di sini kita katakan itu adalah infinite. Nah, seorang yang namanya Saint Anselmus ya, dia di dalam karyanya Proslogion, di situ dia pernah mengatakan begini, dia memberikan argumentasi yang menarik sekali. Coba ya kita melihat ada sesuatu atau membayangkan sesuatu yang sangat besar yang sampai kita tidak bisa pikirkan lebih besar lagi. Lalu dia mengatakan ya, menarik kesimpulan bahwa itu adalah bukti ya, atau itu sesuatu yang menunjuk kepada keberadaan Tuhan ya. Nah, tetapi saya tidak mengatakan ini sama ya, tetapi ada kemiripan. Jadi ketika kita membayangkan ya, angka ini bertambah terus-menerus gitu ya, tidak berhenti-henti gitu ya. Tapi suatu saat akan sampai di sana, tapi ya tidak berhenti-henti. Maka kita katakan itu adalah tak berhingga ya. Nah, tetapi menariknya, tak berhingga ini ya, seorang matematikawan Josh Cantor ya, dia mengatakan bahwa ada dua tipe. Dia menemukan ada hal yang menarik. Ada tipe yang berbeda antara himpunan yang anggotanya begitu banyak ini. Jadi ada dua macam, ada countably infinite, ada uncountably infinite. Nah, sebenarnya para matematikawan tidak terlalu suka ya dengan istilah countably, seolah-olah itu kayak bisa dihitung. Makanya ada lebih suka pakai listable ya, jadi bisa didaftarkan, bisa di-list, bisa dipasangkan ya. Nah, ambil contoh tadi ya, himpunan ya bilangan asli ini, kalau kita teruskan terus-menerus, dia kan tidak akan berhenti-henti ya. Jadi itu infinite. Himpunan tak berhingga. Kalau seandainya setiap angka itu kita kalikan 2, saya tulis di bawahnya ya. 1 dikalikan 2 menjadi 2, 2 dikalikan 2 menjadi 4, 3 dikalikan 2 menjadi 6, lalu 4 kalikan 2 menjadi 8, dan seterusnya. Nah, teman-teman perhatikan ya, bahwa di bawah itu ini adalah himpunan bilangan genap. Dan menariknya adalah himpunan bilangan genap ini kalau kita teruskan juga terus-menerus, ini adalah himpunan tak berhingga. Dia bisa terus bertambah sama seperti himpunan bilangan asli. Pertanyaannya, apakah himpunan bilangan genap ini ukurannya itu sama atau tidak? Nah, ternyata caranya adalah kita dengan melakukan list. Kita pasangkan satu persatu, 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, dan ini akan bersamaan kalau kita lihat ya, berpasang-pasangan terus-menerus ya, sampai menuju kepada tak terhingga.
Jadi bisa kita katakan bahwa himpunan bilangan genap itu size-nya ya, itu termasuk satu tipe, satu kelompok dengan himpunan bilangan asli tak berhingganya. Padahal kalau kita lihat ya, itu kan sebenarnya di dalam bilangan asli genap itu kan di sini kan 2, yaitu 4, 6 ya. Nah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya kan itu adalah bilangan genap. Tetapi himpunan bilangan asli itu lebih daripada bilangan genap kan, ada bilangan ganjilnya. Harusnya kan kalau kita pikirkan dengan common sense ya, berarti bilangan asli harusnya lebih banyak daripada bilangan himpunan bilangan genap. Tetapi caranya nggak bisa seperti itu ya, karena ini adalah berkaitan dengan perjalanan yang terus-menerus. Itu sebabnya kita harus lakukan yang namanya mendaftarkan. Kita lakukan list seperti yang barusan kita lakukan. Nah, himpunan bilangan genap sekali lagi itu adalah listable atau countably infinite seperti bilangan asli. Nah, ini beda sekali dengan yang namanya himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real kalau kita perhatikan itu setiap titik-titiknya itu mengandung bilangan rasional dan irasional. Tidak bisa kita list satu persatu. Ambil contoh. Berapa bilangan yang dekat kedua? Satu titik di sebelahnya 2. Nggak bisa ya kan? Kenapa? 1,9 belum kurang dekat. 1,99 kurang dekat. 1,99 kurang dekat lagi gitu ya. Bahkan 1,99 terus-menerus itu sudah 2 ya. Jadi kita kalau mau mengambil semua bilangan di himpunan bilangan real antara 1 dan 2, lalu kita pasangkan ke bilangan natural, tidak bisa ya. Dan tentu saja di dalam pembuktiannya tidak sesederhana ini ya. Ada pembuktian yang dituliskan oleh Josh Cantor dan teman-teman juga bisa menonton di video YouTube yang lain ya tentang pembuktian perbedaan size ya, ukuran daripada tak berhingga ini ya. Di situ kita bisa melihat bahwa himpunan bilangan real ini ya itu memiliki size atau ukuran yang lebih besar, tidak sama dengan ukuran daripada tak berhingga himpunan bilangan asli. Jadi ya menarik sekali ya, ternyata di dalam konsep kita membahas tentang tak berhingga ya, tentang tak berhingga ini adalah sesuatu yang membuat para matematikawan itu sangat bergumul ya, dan bahkan membuahkan banyak teori dan juga banyak hal yang dihasilkan di dalam perkembangan matematik. Nah, tetapi yang pasti kalkulus itu tidak lari daripada pembahasan ini. Kalkulus menghadapi dengan berani face to face terhadap yang namanya tak berhingga. Nah, makanya kita nanti akan menjumpai yang namanya integral, misalkan jumlah kok kayaknya infinite gitu ya. Lalu diferensial, selisih tapi selisih yang mendekati nol. Lalu juga di dalam kalkulus 2 misalkan kita membahas tentang deret tak berhingga. Ini konvergen atau divergen misalnya. Jadi kalkulus dengan berani menghadapi hal itu. Makanya ketika kalkulus menggunakan bilangan real, mau tidak mau kita akan menghadapi paradoks-paradoks semacam itu. Dan kalkulus dengan berani untuk membahas tak berhingga itu. Nah, di dalam pembahasan sebelumnya saya sudah bahas bahwa bilangan irasional bisa kita lakukan secara praktis ya, pendekatannya dengan menggunakan bilangan rasional. Karena bilangan irasional itu sulit sekali untuk dituliskan secara praktis ya, komanya terlalu banyak dan tidak ada pola yang berulang. Tapi kita bisa menggunakan bilangan rasional yang cukup dekat ya, yang cukup dekat sebagai aproksimasi. Nah, ini menghantarkan kita kepada konsep yang namanya estimasi yang akan kita bahas selanjutnya.